ada sako atau gelar penghulu yang dipinjamkan ketika kemudian dalam satu suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini ada yang nelfon dan berkonsultasi tentang konflik sako yang mereka alami di suku, termasuk di Nagari. Ini adalah terkait tentang bagaimana ada sako atau gelar penghulu yang dipinjamkan ketika kemudian dalam satu suku ada yang kemudian mereka laki-lakinya tidak ada atau belum besar, maka kemudian kepada orang Maloko dipinjamkan sakonya karena alasan tertentu, alasan politik dan alasan penghargaan dan lain sebagainya. Inilah yang menimbulkan konflik hari ini, karena sako yang dipinjamkan atau sako yang diberikan kepada seseorang tanpa kemudian surat menyurat, ini menimbulkan konflik. Untuk itu salah satu yang harus dilakukan hari ini agar konflik ini tidak berkepanjangan dan generasi mendatang tidak mendapatkan masalah, maka harus berjelas-jelas. Walaupun sebenarnya terhadap sako yang dipinjamkan itu sebenarnya secara tataran adat, menurut saya itu tidak ada. Karena sako itu adalah milik kaum. Gelar penghulu itu milik kaum. Ketika dipinjamkan kepada orang karena alasan politis atau kemudian dulu bisa saja pada zaman Orde Baru atau zaman penjajahan karena ditekan dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian konflik-konflik sako dan pusako inilah yang kemudian kita alami hari ini. Untuk itu kepada nenek mama kami yang hari ini masih ada, maka yuk kita susun kembali bagaimana kemudian sako-sako yang ada di ranah Minang. Kalau betul itu dipinjam, maka kembalikan kepada orang yang punya. Kalaupun dipinjamkan atau diberikan hanya seumur hidup, hanya sekali, maka kemudian harus jelas. Betul kata dalam Al-Quran, kalau kamu bermuamalah maka tuliskanlah. Inilah yang perlu kita lakukan agar konflik di Minangkabau ini tidak berkelarutan. Karena dulu orang percaya dengan kato, percaya dengan janji. Sekarang ditulis pun orang ingkar. Maka untuk itu harus diperjelas kembali, kalau ada orang yang diberikan oleh bako atau kemudian sakonya yang dipinjam karena alasan tertentu, maka harus dituliskan berjelas-jelas. Kenapa? Karena inilah yang akan menimbulkan konflik masa depan di ranah Minang. Kita ingin memperbaiki Minang, maka seluruh kusu dan seluruh problem ini harus kita carikan akarnya, harus kita carikan selesainya, bukan kemudian mendiamkan masalah, karena ketika mendiamkan masalah, ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Yang jelas, kita tidak ingin meninggalkan masalah bagi generasi Minangkabau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,